Shalom, shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di saat teduh berkemenangan pada pagi hari ini. Kita mau memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan baik, Tuhan mengasihi kita. Dan kita mau mengawali hari ini bersama dengan Tuhan supaya jalan-jalan kita diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita awali hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Karena itu kami bersaat teduh, kami mau duduk diam, membaca dan merenungkan firman-Mu beberapa saat ke depan. Karena itu kami mohon kepada Tuhan, Tuhan pimpin kami, Tuhan urapi kami buat kami mengerti kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kebenaran firman-Mu memberkati kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan kepada kita pagi hari ini terambil dari Lukas pasal yang kedua ayat 32. Demikian firman Tuhan, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Saya ulangi, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di bulan ini kita berbicara tentang memproklamirkan Kristus bagi bangsa-bangsa atau memberitakan Kristus bagi bangsa-bangsa. Bagi bangsa-bangsa berarti bukan hanya suku bangsa seperti di Jawa, Indonesia, tapi juga bangsa-bangsa lain seperti bangsa Arab, Amerika, yang dekat dengan kita, Malaysia, Vietnam, dan seterusnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tema kita di pagi hari ini adalah sesuai dengan ayat ini, yaitu terang bagi segala bangsa. Nah, tadi kita membaca dalam ayat ini yaitu terang. Siapa yaitu? Kalau kita baca dalam ayat sebelumnya, saya ulangi, kalau kita baca ayat sebelumnya, yaitu berbicara tentang Yesus. Yang mana dalam perikop ini diceritakan Yesus dibawa ke Bait Allah. Dan ketika dibawa ke Bait Allah, di situ ada Simeon. Nah, Simeon ini kalau kita baca di ayat sebelumnya disebutkan dalam ayat 25 adalah di Yerusalem seorang yang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan seterusnya. Jadi Simeon adalah orang yang seorang yang khusus bagi Tuhan, rasul yang luar biasa. Yang disebut di sini orang benar, dia orang yang diurapi Tuhan. Nah, dan dia berkata ketika dia melihat Yesus, lebih tepatnya dari ayat 29, sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan daripada-Mu, yaitu telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Nah, jadi dia ketemu dengan Yesus, ya. Yesus dibawa ke Bait Allah, masih anak-anak, dan Simon melihat dan bertemu. Ketika dia melihat Yesus itu, dia senang sekali. Nah, rupanya apakah dia berjanji dalam hatinya, saya tidak mau mati sebelum saya melihat Yesus, gitu ya. Karena tadi dikatakan di sini ada 29, sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi. Nah, dalam artian kalau kita baca dalam ayat sebelumnya itu pergi itu maksudnya dia sudah bersedia dipanggil Tuhan kembali atau meninggal, dipanggil Tuhan. Nah, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan dia katakan di sini, sebab mataku telah melihat keselamatan daripada-Mu. Nah, jadi dia sudah melihat Yesus, dan Yesus itu adalah keselamatan bagi bangsa-bangsa. Dan di ayat 30 dikatakan dia adalah terang bagi bangsa-bangsa dan kemuliaan bagi umatnya, yaitu Israel.
Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, satu hal yang terpikir ketika saya baca ayat ini, kenapa Simeon harus mengatakan demikian? Kenapa Simeon harus berkata, oh saya sekarang sudah melihat Yesus dan keselamatan sudah datang ke Israel dan Yesus ini akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Nah, saya terpikir kenapa Simeon harus mengatakan itu dan kenapa harus ada orang yang berkata seperti itu. Nah, saya berpikir dan saya mendapatkan jawabannya, yaitu untuk meneguhkan apa yang dikatakan dalam nubuatan-nubuatan tentang kelahiran Yesus. Sesungguhnya Yesus sudah dibuatkan tentang kelahirannya, dia adalah juru selamat, dia adalah terang dunia gitu. Tapi dipertegas lagi dengan pernyataan dari Simeon ini kepada Yesus bahwa dia adalah terang bagi bangsa-bangsa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, terang bagi bangsa-bangsa itu adalah hal yang luar biasa. Oleh karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita menyelidiki lebih jauh ya, nah itu berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Kristus adalah terang dunia. Nah, sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 12, nanti Bapak Ibu bisa baca lebih jelas ya. Nah, yang intinya dikatakan bahwa siapa yang mengikuti Yesus tidak akan berjalan dalam kegelapan. Nah, kita baca mungkin lebih jelas ya, Yohanes 8 ayat 12, karena ini ayat yang penting. Yohanes 8 ayat 12, demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus adalah terang hidup, dan kalau kita berjalan bersama dengan Yesus, maka kita adalah menjadi terang. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus menjadi terang dalam dunia ini. Nah, yang kedua, terang itu menyapa semua bangsa-bangsa. Nanti kita bisa baca di Yesaya 49 ayat 6, yang intinya adalah Allah menjadikan Kristus terang keselamatan sampai ke ujung bumi. Nah, jadi seperti yang saya katakan dari awal, nah Yesus bukan saja disebut sebagai juru selamat, tapi dia juga disebut sebagai terang dunia. Dan terang ini bukan hanya bagi satu bangsa, tapi bagi semua bangsa. Saya ulangi ya, Allah menjadikan Kristus terang keselamatan sampai ke ujung bumi. Berarti itu semua bangsa-bangsa yang ada di bumi ini. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, nah kita harus terpanggil menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Nah, kita sebagai pengikut Kristus, sebagai gereja Tuhan, sebagai orang Kristen yang mengikuti jejak Kristus, kita juga harus terpanggil, atau dengan kata lain, kita juga dipanggil untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, sebagaimana dikatakan dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16, yang intinya dikatakan hidup kita menjadi saksi yang menarik bangsa lain kepada Kristus. Jadi kita yang pertama terima Yesus yang adalah terang keselamatan itu, dan kalau kita menjadi saksi atau kita menjadi terang, maka itu akan menarik orang-orang lain, bangsa-bangsa lain kepada terang itu. Masalahnya sekarang bagaimana caranya saudaraku yang kasih dalam Tuhan? Nah, ini terpikir juga oleh saya, bagaimana cara kita? Ya tentu dengan tadi tema kita di bulan ini adalah memproklamikan atau menyaksikan Kristus bagi bangsa-bangsa. Nah, bagaimana menjangkau bangsa-bangsa? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, nah sekarang ini zaman teknologi yang cukup maju, dan kita tidak, kalau dulu kita berpikir bagaimana ya kita menyampaikan Injil kepada sampai ke ujung bumi, perasaan pikiran kita nggak sanggup gitu, atau nggak nyampe gitu sampai kemana gitu ya. Dulu orang sampai mengatakan begini, kalau sampai Injil itu ke Papua, itu berarti sudah ujung bumi gitu ya. Tapi sekarang ya benar, itu belum ujung bumi. Ya ujung bumi kita di Indonesia mungkin sampai ke Afrika sana, ke kutub utara, kutub selatan, Amerika sana gitu kan, dan bangsa-bangsa lain. Bagaimana kita menjangkau mereka? Nah, dengan teknologi yang ada sekarang, saudara kekasih dalam Tuhan, itu bisa terjangkau, bisa kita lakukan. Dengan cara apa? Saudara bisa memberitakan firman Tuhan lewat YouTube, lewat
Facebook, lihat TikTok dan sebagainya. Dan saya melihat sekarang itu banyak tumbuh ya. Nah, mungkin saya nggak salah menyebutkan seperti Edis TV dan ada juga apologet Kristen yang lain. Dan saya melihat itu sebagai satu cara untuk menjangkau, untuk menyebarkan terang Injil keselamatan itu kepada bangsa-bangsa. Ya ini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, salah satu fungsi manfaat teknologi atau medsos yang kita punyai. Nah, oleh karena itu saudaraku, kita harus memulainya dari sekarang. Sekali lagi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup kita harus menjadi saksi yang menarik bangsa-bangsa lain, yaitu dengan cara apa tadi? Kita gunakan medsos kita untuk bisa menjangkau bangsa-bangsa. Kalau kita hanya mau menjangkau tetangga kita, orang-orang sekitar kita, ya kita cukup hidup baik dengan mereka, ya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya akhiri dengan sebuah kisah dari Hudson Taylor yang seorang penginjil atau misioner di Tiongkok ya. Dia berkata bahwa dia menolak gaya kolonial. Saya ulangi, gaya kolonial dan hidup sederhana seperti orang Tionghoa. Ia berkata, Kristus tidak memanggil kita menjadi besar, tetapi menjadi terang dimanapun kita ditempatkan. Jadi saudara, dimanapun berada harus menjadi terang. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengarkan pagi hari ini. Kiranya firman-Mu memberkati setiap kami. Dan tolong kami Tuhan, berikan kami keberanian untuk bersaksi kepada bangsa-bangsa lain melalui media yang kami punya. Terima kasih Tuhan, berikan kami hikmat dan berikan kami keberanian. Kami datang Tuhan menyerahkan hidup kami kepadamu sepanjang hari ini. Kami mohon Tuhan menolong kami, memberkati kami dalam melakukan aktivitas kami. Tuhan berikan kami kekuatan, hikmat, akal budi. Dan jika kami menghadapi pergumulan, Tuhan berikan kami hikmat dan jadikan kami pemenang ya Tuhan. Jika di antara kami ada yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berduka Engkau hiburkan, yang punya masalah pergumulan apapun Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan menolong kami dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, bagimu-lah segala hormat, pujian dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, demikian firman Tuhan bagi kita hari ini. Tuhan Yesus berkati. Shalom.